total orangnya itu sekitar 7 jutaan Pak. 7 juta orang. 7 juta orang udah foto di Udah tempat foto kita. itu. Kita total ada di 40 titik tersebar di beberapa lokasi. Kalau di kotanya kita Bogor, Bandung, Jakarta, Jogja, Bali, dan soon kita ada di Samarinda Pak di bulan ini. Beda tempat, beda buying power ya bisa Oke, dibilang ya. Jadi kita menyesuaikan juga. Oh gitu. Kalau range itu di 35 sampai 55. 35 sampai 5. Yes. Satu foto ya. Satu foto. Mas, kalau boleh tahu, revenue berapa Mas? Setahun Mas? Setahun sekitar Don Cuan balik lagi. Sekarang pasti yang ngomongin kita ngomongin soal cuan, tapi cuan yang ini cukup unik ini. Misalnya sebenarnya bisnis yang lama yang sebenarnya Don Cuan dulu tuh pernah tekunin, tapi ini model bisnisnya sesuatu yang baru. Dan mungkin banyak teman-teman atau yang suka di jalan-jalan akan menemuin ini. Nah, bisnisnya seperti apa, yang pasti ini menjadi inspirasi kalian untuk mendapatkan cuan. Baik cuan beneran ya, duit ya cuan-cuan yang lain lah, pengalaman dan semuanya. Di kantornya Don Cuan yang penuh dengan cuan nggak ini? Oh sudah lumayan lah, ini kantornya settingnya baru soalnya Don Cuan, jadi pengennya settingnya agak berbau cuan-cuan juga gitu loh. Sudah hadir Mas Okta dari difotoin.id. Mas Okta apa kabar? Alhamdulillah baik Mas. Mas Okta ini luar biasa, tadi sebelum diambil videonya ini ngobrol-ngobrol, wah top tenan ini ya, ulang gitu. Bukan punya basic fotografi, tapi fotonya berkaitan dengan fotografi. Tapi aku pengen tahu dulu Mas Okta. Mas Okta di Fotoin ID sebagai founder berarti ya? Yep, saya sendirian Mas. Biasanya kan founder dan anu gitu kan. Kita ada juga. Berapa orang Mas? Kita total berempat. Wah, cuannya dibagi 4 ya Mas. Berempat ya Mas. Berempat Mas. Teman kuliah, teman apa? Waktu itu teman apa? Teman nongkrong? Kita dari bisnis jadi teman. Dari bisnis menjadi teman. Yes. Awalnya nggak kenal atau seperti apa? Awalnya memang kita kenal ya karena bisnis sih Mas. Ya kita ada satu project bareng, ada 2 project bareng. Akhirnya kita lihat, oh ternyata kita satu visi apa segala macam. Akhirnya kita jalan bersama gitu sih. Ceritanya awal mulanya gimana menciptakan difotoin.id ini? Oke, jadi awal cerita mulanya itu kita ngelihat ada masalahnya dulu sih Mas. Tuh mau cari cuan harus cari masalah dulu berarti. Enggak ya, ada nyari problemnya yang dari masyarakat kan, dulu apa? Karena sebenarnya balik lagi kan Mas ya, kalau kita memecahkan masalah pasti cuan akan datang. Oh gitu, benar. Jadi kita ngeliat masalahnya dulu. Jadi dan mengetahui masalah itu 50% dari solusi kan Mas? Yes betul. Okay. Cuan pasti akan ikut sendiri lah. Akan ikut sendiri. Terus Mas? Kayak gitu. Jadi simpelnya gini sih, memang teknologi itu udah lumayan cukup maju ya Mas. Okay. Handphone udah harus canggih sekali lah ya. Kamera pun juga udah canggih banget. Okay. Tapi yang paling nggak bisa mereka handle adalah mereka nggak bisa foto satu frame bareng. Kayak contoh saya lagi jalan-jalan, saya kebetulan hobi banget jalan-jalan liburan sama keluarga gitu ya. Ketika lagi jalan-jalan sama keluarga, Dedi minta fotoin dong, saya nggak pernah ada. Saya nggak pernah ada tuh Mas. Mau nggak mau selfie. Iya. Itu pun hasilnya nggak maksimal. Kita nyuruh orang juga, saya juga termasuk orang yang agak sungkan untuk ngerepotin orang gitu-gitu. Akhirnya kita punya pikiran, kayaknya ini kita bisa nih, kita bikin satu mesin yang ada di outdoor dan bisa mengcapture momen orang lah, pengunjung lah bisa dibilang. Ya udah, akhirnya kita bikin difotoin.id. Oh gitu. Itu berarti mesinnya tetap di lokasi itu Mas? Yes. Jadi memang mesin kita itu kita ciptakan memang di outdoor. Jadi kita itu photobox. Mungkin orang beberapa sebut itu photobox. Tapi kalau kita itu menyebutnya itu sebagai vending machine. Karena kita punya konsep yang agak berbeda Mas dengan photobox dan vending machine saya. Jadi kita kalau photobox itu kan ada kotaknya. Kotaknya itu kita cabut. Karena biar backgroundnya benar-benar sesuai natural. Kalau misalnya dia lagi ada di gunung ya backgroundnya pegunungan, dia di pantai ya pemandangannya pantai gitu ya. Dan kita ciptakan itu memang untuk di outdoor. 24 jam menyala tanpa ada orang. Oh gitu? Yes. Top tenan ya gitu. Tapi terus sistemnya gimana Mas? Mungkin dipraktekin Mas. Saya datang ke lokasi wisata, ada di fotoin.id itu
saya masuk situ ngisi tertentu atau apa harus yang dilakukan? Oh oke. Jadi mungkin dulu kita sebenarnya ada metode yang berbeda sama yang sekarang. Oke. Jadi kalau yang dulu kita pertama kali Difotoin generasi pertama lah ya. ya kita sebut generasi 1.0 pertama lah ya. ya. Mungkin orang-orang belum pada kenal pada Iya, saat iya. itu. Jadi kita ngelihat ada mesin saya gitu ya. Dia bayar dulu. Bayarnya pakai apa itu? QRIS kebetulan. QRIS, sudah Ya, QRIS kita ya. kan cashless ya karena kan Oke, gak ada yang oke. jaga ya Mas. Jadi bayarnya QRIS, dia bayar, dia foto, dia ngeprint, dia ngambil soft copy. Oh gitu. Itu yang metode pertama dan Oke. itu kita pernah berjalan di awal-awal sekali dan itu sebenarnya nggak laku Di pada awal saat itu. tahun berapa itu Mas? Sekitar 2022 akhir. 2022 Desember, akhir 2022. November, Oke. iya. Dan itu pertama kali memang nggak laku Mas. Di situ kita coba Nggak lakunya karena metodenya, flow-nya. metodenya ya, flow-nya Iya. ya, membuat orang males atau apa Yes, kurang akhirnya kita balik. Jadi foto dulu, suka baru bayar. Oh, berarti kalau misalnya saya foto terus saya nggak suka dengan hasilnya, Foto lagi tinggal aja. aja nggak apa-apa. Iya, atau foto lagi aja. Foto lagi aja. Iya, Oh, oke, baru bayar. baru bayar. Oke. Terus nanti dikirim by WA anunya hasilnya atau apa? Jadi setelah dia foto, dia foto ya, dia Oke. foto, dia suka, dia bayar. Bayar. Setelah dibayar nanti akan keluar print out hasil cetaknya. Oke. Terus Ukuran berapa itu Mas? 4R. 4R, Ya, oke. dan 4R kita ada dua tipe ya. Jadi ada yang 4R1 sama yang 4R yang dipotong bagi dua Mas. Yang Oh, strip. oke. Biasanya anak-anak sebut strip lah. Anak-anak sekarang Foto- nyuruh strip ya? Iya, foto strip lah sebutannya. Nah, kita nggak tahu itu. Ya, terus nanti di mesin kita itu akan keluar QR. Oke. Jadi QR-nya itu tinggal di scan aja. Ketika dia scan, dia akan kebentuk akun galerinya dia. Oh. Jadi either dia nanti foto misalnya kita tempat ada beberapa ya Mas, ada di Sarina, ada di Ancol. Jadi dia nanti ada di foto di Sarina, di Ancol dan kita juga ada di beberapa kota lain, dia akan kekumpul semua di satu album galerinya di dalam akunnya mereka. bayarnya piro ya? Berapa itu Mas? Piro itu? Kalau bayar kan kita memang kita bicara rent sih Mas kalau bayar karena rent, ya. kita ada yang karena kan tempat beda buying power ya bisa Oke, dibilang ya. nah. Jadi kita menyesuaikan juga. Oh gitu. Kalau rent itu di 35 sampai 55 35 sampai 5. Yes. Satu foto ya. satu foto. Sekarang udah ada objek wisata berapa yang ada di fotoin.id? Kita total ada di 40 titik. 40 titik. Ya, tersebar di beberapa lokasi. Kalau di kotanya kita Bogor, Bandung, Jakarta, Jogja, Bali, dan soon kita ada di Samarinda Pak di bulan ini. Samarinda. Ya, Objek wisatanya apa Mas itu? banyak Pak. Banyak ya? Banyak Pak. Ini karena jarang ke Kalimantan jadi nggak ngerti. Oh sudah ada banyak juga ya. Iya. Dan pengawasannya gimana Mas? Karena itu pasti kan dilepas dan semuanya. Yes, betul. Aksi vandalisme dan semuanya Yep, itu betul. risiko-risiko itu dihitung seperti Pertama kita penanggulangan risiko itu memang pertama kita mengamankan elektronik yang di dalam mesin dulu ya sih Oke, Mas ya. ya. Jadi kita walaupun kasarnya ada vandalisme, mungkin coret-coretan ya itu memang balik lagi ke maintenance lah ya. Memang kita ada maintenance setiap sebulan sekali. Oke. Kalau untuk kayak pencurian apa segala macam sebenarnya kita udah nge-crack, maksudnya dalam artian udah kita amanin lah. Oke. Walaupun dipecah, dikebalikin dalam artian tuh mereka nggak akan bisa ngambil barangnya. Dan yang ada lagi kita penanggulangannya adalah sebenarnya titik tempat kita itu kelihatannya ekstrim, tapi sebenarnya nggak ekstrim. Ada penjagaannya Mas. Ada penjaganya ya? Ada, Oh itu ada dihitung juga. penjagaannya, ya, iya. cara penjaganya. Oh oke. Makanya kita tuh kalau sama partner itu kan yang pemilik tempat ya. Oke. Kita tuh biasanya kalau yang tempatnya agak resiko gitu ya, kita tuh metodenya tuh nggak sewa tempat, tapi kita sharing revenue. Bagi hasil ya. Bagi hasil karena biar sama-sama menjaga kan Mas. Kalau sewa tempat di mana Mas biasanya? Di Sarina sewa tempat ya? Sarina sharing. Ya di beberapa mall ada juga yang sewa juga sih. Tergantung dari negosiasi. Di mall juga laku gitu Mas? Di mall aku Mas. Orang pengen foto di mall gitu ya? Iya jadi kita itu pertama kali titik itu ada di Sarina. Jadi yang kita angkat itu adalah memang kebetulan kita mulai berdagang lah bisa dibilang. Ketika Sarina hari branding ya? Sarina di rebranding. Oh jadi momentum itu ya? Dari momentum dan kebetulan tempat spot kita itu adalah pada saat itu Pak Erick Thohir foto di situ. Oh. Dan itu lumayan cukup viral lah. Jadi Iya, kita iya, sebut iya. makanya kita sebut adalah spot Pak Erick Thohir. Oh. Sejauh ini prospeknya seperti apa Mas? Prospeknya memang sebelum kita melakukan
kegiatan bisnis lah ya kita sebutnya. Kita riset lumayan cukup panjang. Oke. Jadi kita ngambil data, kita juga ada beli data juga. Yes, kita ngelihat dari peningkatannya gimana sih bisnis di bidang fotografi itu seperti apa sih ke depannya. Memang kalau dari data yang kita beli itu memang peningkatan 9 sampai 12% per tahunnya. Oke. Dan itu akan beriringan makin berkembangnya setelah media sosial semakin berkembang juga. Oke. Jadi kalau kita ngelihat ke depannya seperti apa ya, semakin berkembangnya sosial media sekarang kan ada beragam ya Mas ya. Dan fiturnya mereka juga lumayan udah makin menggila lagi segala macam ya. Prospeknya baik banget sih. Mas, kalau boleh tahu, revenue berapa Mas? Setahun Mas? Setahun sekitar 12. 12 M. Ya. 12 M. Gila loh ini 12 M cuma bisnis cuma idenya yang mahal. Tapi satu hal yang sebelum dapat 12 M tapi kan sebelumnya nggak segitu dong Mas. Iya pastilah, pasti. Enggak, karena banyak kalau orang itu kalau pengen cuan tuh pengennya kalau mau bisnis berapa? 12 M, wah enak ya nanti kalau aku langsung 12 M. Enggak begitu. Kamu cari cuan tuh ada prosesnya. Dan satu hal yang kemarin saya dapat pelajaran dari salah satu kendaraan elektrik yang ada di Indonesia. Dia mengembangkan kendaraan elektrik itu juga melakukan riset yang cukup lama dan akhirnya membuahkan hasil. Dan dia awalnya riset tuh pakai merek dagang yang lain Mas. Suruh nyoba sampai berkali-kali berbulan-bulan. Dia mencatat terus, bikin prototipe satu, suruh puter-puter 1 bulan, dicatat lagi, akhirnya dapat. Dan kemarin jujur saya suruh nyoba. Saya pengguna motor listrik sejak tahun 2017, walaupun waktu itu pinjem brand luar dan 2 tahun ini pakai brand lokal dan kemarin saya pakai. Kendala-kendala yang saya hadapi sejak 2017 dijawab oleh itu. Kok nggak ngentak ulang gitu? Sudah nggak zamannya, harusnya motor elektrik itu ngentak. Nah itu ternyata melalui sebuah studi. Ini yang dilakukan oleh difotoin Mas Okta ini studinya begitu luar biasa. Dan ini yang jangan dilakukan oleh anak-anak muda loh Mas. Betul. Dan sekarang pengen bisnis loh. Ya. Penting sekali nggak? Karena saya dengar Mas Okta ini sebelum bisnis seperti ini bisnis kuliner yang lain. Iya betul. Survei juga nggak Mas itu waktu itu? Jadi waktu itu nekat aja kalau yang sebelumnya. Ini agak lompat dikit ke belakang. Ya, boleh nggak apa-apa. Ini mungkin buat sharing aja ya Mas. Basicnya tuh saya tuh bukan pewaris Mas. Saya tuh perintis. Oh gitu. Yes. Jadi saya gagal banyak. Saya bikin usaha yang kecil terus tutup, kecil bagus juga. Maksudnya ya masih ada juga gitu. Cuma kadang balik lagi itu kan perjalanan ya Mas ya, proses ya. Dan dulu kita nggak pakai riset segala macam, nggak ada beli data dan lain-lain. Dulu ada ya. Iya. Dan akhirnya kan ketika saya sebagai perintis terus kita kayak gagal kan dalam sekali rasanya ya Mas ya. Yang ini karena juga lumayan riset yang lumayan cukup besar kan nggak boleh gagal lah kasarnya. Jadi lebih deep aja gitu sih untuk riset dan lain-lainnya. Nah ini pelajaran buat teman-teman dari Mas Okta ini. Kalau dulu tanpa riset itu kita nggak usah pasti gagal, janganlah. Probabilitas gagalnya tinggi lah ya. Betul. Menyadari itu Mas Okta mengubah itu dan menjadi riset itu menjadi yang penting. Dan terbukti di fotoin.id sekarang cukup berkembang, cukup prospektif dan menurutku luar biasa. 12 M setahun loh bro. Pekerja berapa Mas? Nggak banyak tentunya. Nggak banyak. Nah. Dikit sekali karena kan kita bukan maintain orang Mas. Kita maintain mesin. Oke. Jadi seluruh mesin ada di kita itu dikontrol sama satu orang di kantor kita. Gitu selama 24 jam ya pakai shift. Tapi maksudnya seluruh mesin kita kontrol by satu orang di kantor. Sedikit. Tadi 40 dikatakan 40 box atau 40 apa Mas? 40 mesin kita. Mesin, 40 mesin ya. 40 mesin itu di tahun 2024. Atau 2025. 2025. Iya, total yang sekarang. Sampai sekarang ya gitu. Kita nambah sih per bulan nambah ya. Gitu. Target 2025 berapa? Sebenarnya ini agak dilematik sih Mas. Karena gini, kan saya juga pernah ada ikut kegiatan inkubasi. Kebetulan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada zaman Pak Sandi. Jadi pada saat itu kita ikut kegiatan inkubator segala macam, pelatihan segala macam, dan mereka dari pihak pelatih saya lah ya bisa dibilang di sana tuh bilang ini tuh possible banget untuk sampai 200. Saya punya pribadi 200.
di akhir tahun ini gitu ya. Akhir tahun ini 200. Akhir tahun ini. Iya. Cuma ya semoga tercapai sih. Semoga harus tercapai lah Mas. Harus tercapai lah. 200 kalau 40 aja 1M 200 kalian Ya, hitung sendiri. tapi bersyukurnya kita dibantuin sih Mas. Dibantuin sama pemerintah? Dari kementerian. Kementerian Pariwisata ya. Karena pada saat itu kan Pak Sandi digabung ya Kementerian Pariwisata sama Ekonomi Kreatif. Sekarang dipisah. Nah sekarang itu kita diperbantukan ya kayak surat izin apa segala macam itu kita disupport banget. Disupport banget sama ya. Kementerian Ekonomi Kreatif. Di Bali ada berapa mesin Mas? Di Bali sekitar 7 Mas. 7 ya? Yes. Kalau di Jakarta, Jabodetabek? Agak lupa nominalnya. Ya? Jogja ada ya? Kita memang paling banyak di Jakarta. Jabodetabek ya? Oke. Tapi kalau lagi ekonominya lagi nggak nentu kayak gini dan daya beli lagi turun seperti ini, berpengaruh nggak Mas bisnis Ngaruh kayak gini? pasti. Ngaruh pasti ya? Ngaruh pasti, apalagi ekonomi sekarang kan sedang daya beli ya bisa dibilang daya ya. beli turun. Retail itu kan berasa banget ya. Dan saya ini kan kita di bidang industri pariwisata Mas. Kalau industri pariwisata kan berarti otomatis ada low season, ada high season kan. Nah itu gimana caranya kita pikir peras otak lagi gimana caranya aja di low season gimana caranya kayak gitu aja sih paling. Oke. Kalau perang tarif Trump nggak terpengaruh lah ya Mas ya? Enggak. Bales aja Mas Trump Mas. Nanti masukin mesin kamu warga negara mana Amerika. 70.000 nggak 35.000. Kena tarif 100% ya. Itu biarin urusan bapak-bapak yang ada di kementerian dan pemerintahan untuk negosiasi dengan Pak Trump gitu loh. Cukup bagus prospeknya. Mas, saya pertama itu ketika diceritain di fotoin.id Mas Okta dan semuanya, saya itu kadang kan bukan hobi, kadang diajak oleh teman-teman tuh lari-lari gitu. Tapi kan yang di pinggir-pinggir itu terus kita itu katanya cek itu nanti diambil di aplikasi atau apa nanti download bayar. Oh, oke. Aku pikir nggak beda ya, atau mungkin apakah kemungkinan spot itu kan spot apa ya, spot rekreasi ya, itu kan menjadi sesuatu yang luar biasa sekarang. Memungkinkan nggak agak mengembangkan ke arah sana gitu? Sebenarnya Tapi itu harus orang yang motret ya Mas ya? yes betul. Karena kita balik lagi ya Mas, ngontrol orang itu kan lebih susah ya daripada ngontrol mesin Mas. Oke. Oh iya. Jadi memang kita orang-orang itu sudah atur mesin. Iya. Lebih enak itu ya mesin gitu. Iya betul. Tapi mungkin kalau di event lari atau apa itu pernah nggak menjajaki ini? Karena kan ada misalnya spot diberhenti dia pakai dapat medalian itu terus dia foto gitu. Memungkinkan nggak? Kita sering juga ada sering di event juga lari ya? juga ada. Tapi kita bukannya pada saat di kegiatan olahraganya Mas, tapi lebih ke finishnya. Finishnya ya? Ya, jadi Nah, setelah bener dong. finishnya dia pakai medali sambil foto. Sok digigit gitu. Padahal pace-nya cuma berapa? 5 km 45 menit. Saya 47 Mas. Mereka 45. Berarti saya lebih pelan. Tapi Mas nggak apa-apa, saya naik motor Mas. Iya. Nggak lari. Oke. Artinya di bidang-bidang itu juga ada. Nah, ini ada juga Mas, ini cerita pengalaman saya hobi olahraga. Kadang kalau ada pertandingan persahabatan, badminton ataupun basket atau sepak bola, ada temen tuh bawa fotografer. Oke. Bahkan kalau ini ada fotografernya nggak, aku nggak mau kalau nggak ada fotografernya. Aku nanya, emang kenapa kalau nggak ada? Ini Jak, biar penampilannya lebih lebih hebat. Tapi memang luar biasa gitu loh. Apa ya, bisnis-bisnis seperti ini. Saya nanya, ini sekarang model bisnis baru gitu. Betul. Nah ketika difotoin ada dikenalin ke saya itu awalnya Mas Aji cerita itu. Oh tak pikir seperti itu, ternyata ini agak berbeda Yes, gitu. Dan betul. menurut saya ini peluangnya lebih lebar untuk dilakukan. Kalau dari kita sih sebenarnya kalau secara itu kan memang fotografi, bisnis fotografi kondisi sekarang tuh memang banyak lah ya kategorinya ya Mas. Jadi kayak ada foto wedding gitu ya. Mungkin tadi tuh termasuk kategori foto olahraga. Kalau kita itu di momen Mas. Oh. Gitu. Jadi ya di luar sana juga ada lah yang foto yang pakai AI berubah jadi karakter atau Ada, jadi iya, tokoh iya. gitu ya. Cuma kita tuh memang ngejarnya momen. Di event Be Universe di Investor Daily Summit tahun lalu itu kita pakai yang pakai ya terus dia gambarnya agak pendekar-pendekar Cina gitu-gitu ya, pakai baju ala-ala Tionghoa gitu. Itu ada pakai AI tapi itu. Iya, betul. Dan wajahnya jadi muda, tidak 2 tahun 3 tahun Mas.
Jadi muda 20 tahun Mas. Oke, mudanya 20 tahun. Oke. Mas, kalau mesinnya ini bikin sendiri atau vendor? Jadi kalau mesin Customize kan pasti kan? Customize, semua kita bikin dari aplikasi. Aplikasinya sendiri? Iya. Kalau kamera kebutuhan? Kalau itu enggak lah, itu ngambil dari luar ngambil ya? dari luar. Kalau boxnya itu kita memang pakai vendor. Oke. Jadi assembly-nya di kita dan beberapa part elektronik itu kita yang bikin. Oh gitu? Iya, karena kan cuaca di luar kan lumayan cukup gila ya Mas Iya, ya. iya, Karena iya. kan ya mungkin Mas tadi kan sempat ngobrol-ngobrol di awal kan hobi banget foto Iya, kan. Semua tahu lah ya kamera itu kan nggak bisa lebih dari 34 derajat Celcius. Bener. Setelah itu overheat mati gitu Yes. kan. Nah itu mesin saya di lapangan bisa sampai 50 Mas. Oh gitu? Iya, jadi di dalam itu memang ada pendingin. Dioprek sendiri atau ada produsen yang bisa menyediakan itu? Enggak, kita bikin sendiri. Bikin sendiri? Gila ini. Anak muda sekarang itu bahaya ini. Yang muda dan bahaya gitu. Rencana target yang banyak apa? Di Bali, di... Sebenarnya gini sih Mas, kalau saya targetnya itu mungkin kalau di Bali, Jakarta itu kan udah kota-kota besar ya. Kita Iya. sebenarnya targetnya lebih ke kota-kota yang lebih kecilnya lagi. Jadi mesin kita itu nggak hal melulu soal cuan sebenarnya. Oh gitu? Yes. Nah, tidak hanya cuan tapi menghasilkan cuan. Maksudnya piye gimana? Jadi mesin kita itu nggak melulu hal soal tentang masalah cuan. Kita itu bisa ngangkat dari traffic tempat pariwisata itu tersebut Pak. Gitu kan, kita tahu lah ya, semua orang foto ujungnya ngapain? Pasti sosial media. Iya. Pasti ngepost. Oh iya. Dan orang yang foto di tempat kita itu tuh jarang sendiri. Itu pasti minimal berdua. Dan anggap ya, berdua itu dia masing-masing punya follower 200 lah contoh. Oke. Berarti dalam 2 menit kan foto di kita tuh 2 menit sesinya. Per sesi 2 menit, dalam 2 menit tempat itu akan ke-expose 400. Jadi kita nggak hal melulu soal masalah cuan, tapi itu kita bisa ngangkat dari traffic di tempat wisata tersebut. Jadi memang kita itu mau ngangkat juga sih beberapa tempat-tempat. Kadang kan kita biasa ngelihat di sosial media hidden gem. Hidden apa gem. ya, itu sebenarnya lebih kita mau cari yang kayak gitu. Ini bahasanya Mas Okta ini yang disampaikan kepada calon tempatnya biar dapat sewa atau bagi hasilnya murah. Bahasa marketing. Nanti kamu bisa dipromoin loh gini. Kira-kira gitu. Tapi yang tahu Mas Okta sendiri itu kan rahasia dapur dari difotoin.id gitu. Sejauh ini feedback dari pengguna seperti apa Mas? Kalau ada datanya enggak, berapa dari 40 sekian mesin itu sudah berapa yang digunakan oleh konsumen? Oke. Ribuan atau ratusan ribu? Kalau data kita komplit Pak, data. Karena dari beberapa data itu memang kita kan butuh ngolah data untuk strategi marketing segala macam dan lain-lain. Jadi kita benar-benar baca juga sampai range umur berapa segala macam itu kita baca. Oh, kesedot itu. Kita pakai AI untuk membaca customer kita itu sebagai apa. Misalnya umur range-nya, gendernya. Walaupun tidak memasukkan data di situ. Enggak. Oh gitu. Kita baca hasil foto. Jadi kita nggak mencari data itu siapa, tapi kita hanya mengetahui pengguna kita siapa. Gitu. Jadi kita nggak ada sih yang data apa segala macam, nggak ada. Jadi kita mengolah data foto-foto itu, kita olah dan kita hasilnya jadi data. Dari selama 2022 akhir sampai baru kemarin kebetulan saya ngambil buka data, sudah dipakai 2,3 juta foto kali. Terus kalau untuk total orangnya itu sekitar 7 jutaan Pak. 7 juta orang? 7 juta orang udah foto. Udah foto itu. Buset dah. 2,3 juta cepretan. Itu per hari berapa berarti Mas? Itu enggak itu Mas? Dibagi berapa? Wah itu. Segitulah. Besok kalau 200 berapa puluh juta, berapa ratus juta itu bisa dibikin Mas. Amin. Kalau peluang-peluang bisnis di fotoin.id ini seperti apa pelebaran bisnisnya nanti? Apakah hanya model bisnis ini aja atau sudah terpikir nggak Mas Okta dan teman-teman itu di untuk mengembangkan kalau lagi yang ke depan? sekarang itu kita memang lagi fokus pengembangan di 2 hal Mas. Pertama kita lagi buka kemitraan juga. Oh kemitraan? Iya kita lagi buka kemitraan karena kan tempat yang hidden gem segala macam kita kan masih unknown ya, bisa dibilang kita belum bisa kejama lah ya di mata kita. Kadang tuh yang dari kemitraan itu udah jadi ini sebenarnya kemitraan bukan dari kita yang tiba-tiba keluarkan ada program kemitraan, tapi ternyata ada beberapa yang kontak kita, demand-nya ada gitu. Mas ini nggak bisa saya beli kemitraannya apa segala macam kayak gitu. Akhirnya ya udah kita serius aja kita buka. Jadi kita memang lagi buka kemitraan. Terus yang kedua itu memang
kebetulan tempat di mesin kita itu kan tempat yang lumayan cukup strategis ya Mas. Oke. Di beberapa titik itu yang benar-benar tempat itu yang paling ramai gitu kasarnya. Dan itu jadi daya tarik untuk brand-brand tertentu untuk activation di mesin kita. Oh. Gitu. Jadi mesin oke. kita bisa di branding, terus juga bisa keluarkan frame, ya bisa dibayangkan kan. Iya, Tempat iya, aja iya. ke expose gitu. Apalagi ada brand logo di dalam situ. Nggak kepikiran ya. Nanti kalau frame fotonya nanti ada logonya Be Universe gitu ya. Bisa. Bisa kan? Bisa Dan itu banget. jadi cuan juga itu. Bisa Iya, iya, banget. iya, Ya, itu iya, memang iya. kita lagi fokus kita lagi ke sana. Baik di frame-nya atau di belakangnya nanti ada misalnya logo perusahaan tertentu gitu ya, brand Yes. tertentu ya. Dan I see, gini iya, sih iya. Mas, kita kalau untuk branding gitu ya, brand kita sebetulnya udah jalan, tapi memang benar-benar ngebuka pintu lebar itu baru sekarang. Oh gitu. Iya, jadi nggak cuma hanya di box bisa di branding, Oke. frame juga ada, tapi Iya. di dalam handphone pengguna pun juga kita bisa paparkan campaign-nya. Oh. Misalnya let's say ada brand A gitu ya, dia lagi ada campaign produk baru, itu kita bisa paparkan ada detail tentang campaign-nya lagi apa, mungkin lagi menjelaskan produk apa di dalam foto. Oke. Gitu. Terus bisa juga sebarin voucher juga bisa lewat kita. Oh gitu. Iya, misalnya abis yang foto dia bisa baca artikelnya, Heeh. dia mau dapatkan voucher, dia klik nanti bisa dapat voucher e-voucher gitu loh. Asik, ini bener-bener kok aku tadi nggak kepikiran ya, terus kepikiran dijelasin Mas Okta. Ini memang jiwa entrepreneurku udah tumpul nih, harus belajar ke Mas Okta seperti ini. Kalau tadi kemitraan franchise berarti Mas? Yep. Franchise gitu. Sudah ada belum yang franchise itu? Sudah ada. Udah banyak ya? Baru sama, itu kan fokusnya Baru ya? ini kita maksudnya membuka ini karena ada permintaan ya. Akhirnya kita buka pintu selebar-lebarnya baru ini aja. Sudah Jadi ada berapa Mas yang udah? franchise kita kalau secara box sekitar 4 atau 5 gitu. Pengelola ya, itu pengelola objek wisata atau apa? Enggak, individual Mas. Individual? Iya, individual. Dia tuh punya apa Mas? Masa foto punya- di rumahnya? Punya tabungan yang buat diinvestasikan. iya. Lebih tepatnya Maksudnya itu. dia untuk di bisnis apa? Di kuliner atau apa untuk dia itu untuk apa? Beda-beda sih Mas. Yang franchise di kita itu ada yang IO juga ada, terus ada yang ibu rumah tangga juga ada. Ibu rumah tangga. Iya. Ibu rumah tangga sekarang itu. Karena memang kita metode franchise kita itu bisa dibilang hampir semi auto semuanya. Karena kan mesin ditaruh setelah Oke, pembayaran franchise berjalan per anu. semua kan udah jelas kan. Oke, Ya kan? Terus marketing juga kita pikirin. Terus kalau untuk masalah tempat kita juga bisa bantuin cariin tempat. Kita kan punya list, ada beberapa tempat yang mau kita hadir di sana. Oh, Jadi kalau misalnya oke. mau beli franchise sama kita, dia bingung mau taruh tempatnya atau mungkin dia punya satu tujuan mau taruh di mana tapi dia nggak punya koneksi, Oke, kita oke. bisa bantukan gitu. Oh, maksud aku pikir itu objek wisata A dia ngambil franchise gitu. Ternyata bisa partneran juga. Misalnya aku kerjasama sama pihak PIK 2 gitu ya. Iya. Itu ada objek yang naga besar itu tak taruh di situ gitu kira-kira Yes, gitu ya. betul, Aku Mas. izin PIK 2 nih ya. Aku masuk franchise dong, tak taruh situ. Betul banget. Oke. Ini yang punya uang sisa-sisa daripada main saham yang lagi gonjang-ganjing. Larinya pada ke emas pastinya. Ini alternatif untuk dapat cuan ini di foto ini. Tak promoin nggak apa-apa ya Mas ya? Terima kasih saya, terima kasih Mas. Gitu. Oh, oke. Jadi modelnya berapa? Kalau kisarannya franchise berapa Mas? Ini bisa disebut di sini tuh. Nggak bisa ya? Hubungin Mungkin aja. hubungin. Karena gini, saya mau sebut sekarang, saya takut nanti kalau ketika kita ada promo nanti kan ada perbedaan Iya, ya Mas ya. iya, benar-benar. Jadi kalau mau tahu detail tentang segala macam, Di fotoin.id kunjungin aja ya? di fotoin.id. Di situ ada page khusus buat kemitraan. Ah. Dan kebetulan juga ada customer service segala macam, itu monggo aja di chat aja di situ mau tanya-tanya. Oke, yang pasti sudah banyak ya. Yes, Ibu rumah tangga udah ada loh, anak-anak muda nggak usah di kampus apa tuh. Itu bisa pindah-pindah nggak Mas? Bisa. Misalnya aku pengen di kampus ini, Mas, maksudnya aku tak pindah geser yang lain gitu. Betul. Jadi Nggak masalah ya. rata-rata kalau yang di kemitraan di kita pada saat di awal ya, ketika lagi kita diskusi segala macam, mereka tuh khawatir kan kita punya ROI ya, maksudnya Iya, ada iya. biasa kalau franchise-an kan ada Oke. perhitungan ROI. Kadang tuh mereka kekhawatiran adalah, Mas ini gimana kalau misalnya ternyata penjualannya nggak sebagus di tempat, ya kan beda tempat beda angka ya. Ya sebenarnya saya balik lagi ke mereka, saya bilang jangan khawatir karena yang diinvestkan semua itu nggak akan berkurang. Oke. Kasarnya tinggal pindahin aja ke tempat yang baru kan gitu. Oh, benar. Kalau di konser musik itu bisa juga pasti kan, Mas? Bisa. Cuma memang kalau itu jatuhnya kita bilangnya ranahnya event. Event ya. Ya, karena kan
ya nggak permanen, nggak stay ada di sana gitu. Oke. Ya nanti di event kita Mas di Semesta Berpesta kan ada nanti di Siap. foto tadi. Tak nyoba lah nanti ya bergaya. Tapi lagunya Semesta Berpesta belum kenal ya. Aku kenalnya cuma tertentu aja lagunya anak muda sekarang. Artinya membuka untuk kemitraan untuk masyarakat besar dan skemanya lihat di foto ini ada. Yes. Mas, ini bisnis satu-satunya Mas Okta atau ada Mas Okta punya bisnis yang lain? Di luar ini masih ada, Masih cuma ada kita ya? lagi fokus di sini aja. Di sini Benar-benar aja. totalitas tanpa batas ada di sini Oh sekarang. gitu. Ini modal sendiri Mas? Enggak, karena kan kita juga bareng-bareng juga. Berempat Jadi, itu? Iya, jadi kebetulan salah satu founder kita itu adalah owner dari PT Intinya Group. Oke. Dan kebetulan Intinya Group itu dia punya Selfie Time, punya produk namanya Selfie Time, ada Racket & Go, ada HNS, dan kebetulan memang dia ada retail Racket juga. & Go itu lapangan ya? Lapangan tenis. Oh, ya, oke. di daerah Sunter. Itu ada mesinnya juga di situ Mas? Nah, kebetulan Nggak kita ada ya. fokus olahraga aja lah ya di situ. Olahraga aja ya, gitu. Oh, Racket & Go ya, pernah lihat Iya, Racket & Go itu. Menarik bisnis. Besok lagi nanti Cuan iki ngundang bisnis lapangan olahraga. Nah, saya dulu mau terjun ke sana tapi nggak jadi gitu loh. Itu tuh cuannya luar biasa juga. Di fotoin.id cuannya menurutku cukup menarik ya. Kedepan cuan-cuannya akan semakin berlebar. Namun saat ini belum diperpikirkan untuk diversifikasi bisnis seperti apa lagi gitu belum ya Mas? Kita udah mulai ngerananya ke advertising gitu sih sebenarnya. Oh, advertising itu ya. Advertising itu. Karena makanya kita juga udah mulai ngolah data, sebenarnya tujuan goals kita tuh ke sana juga. Gitu. Ngeri nih. Jos tenan masuk tabat cuannya sesuatu yang tidak terduga-duga. Nah, kadang sesuatu yang tidak terduga buat teman-teman itu bisa dilakukan asal kita itu merasa resah, bisa menerima memberikan solusi pada suatu masalah sehingga memunculkan kalau kita bisa memberikan solusi bisa memberikan cuan. Gitu ya Mas Okta ya? Setuju. Mas Okta, thank you waktunya Terima telah kasih. bercerita Terima tentang kasih udah difotoin.id dan bisnisnya cukup unik, bikin mesin di sebuah tempat yang maksud Instagramable, Facebookable, TikTokable, itu dan itu bisa menjadi dan ini memanfaatkan masyarakat Indonesia yang mungkin agak ya Mas ya, narsis gitu ya. Iya. Ya, psikologisnya pasti dipelajari. Yang pasti dengan bisnis ini model bisnis yang baru, perusahaannya namanya apa, kalian terjemahkan sendirilah di fotoin.id ini perusahaan apa. Saya yakin Mas Okta terserah mau dinamain apa, yang pasti cuannya luar biasa dan ke depan akan ada lebih banyak peluang-peluang cuan yang akan dikembangkan di fotoin.id. Terima kasih Mas Okta sekali lagi atas kehadirannya di Cuan Iki, semoga bermanfaat. Amin. Yang pasti tamu-tamunya Don Cuan selalu berbicara tentang cuan, baik cuan money maupun cuan yang lainnya, non money tentunya di luar uang. Yang pasti kalau mau ngomong cuan harus dengan Don Cuan. Jangan bicara cuan tanpa Don Cuan. Thank you.